Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pengangguran dan para pengharap BLT? Apakah BLT kalian sudah cair? Mungkin kalian kurang beramal sehingga BLT itu tidak cair-cair juga. Kali ini saya akan bahas film bergenre thriller horror. Film ini berjudul Evil Dead. Film yang digarap tahun 2013 ini merupakan remake dari film The Evil Dead di tahun 1981. Film ini bercerita tentang iblis yang memasuki tubuh manusia, yang jika dia memakan 5 korbannya, dia akan kembali lagi dari neraka dan hidup kembali. Tanpa basa-basi lagi, siapkan rokok batangan, siapkan asbak, siapkan kopi, siapkan celana dalam, dan siapkan pasangan. Dan selamat menyaksikan. Yang penakut dilarang nonton. Di awal film kita bisa melihat seorang wanita yang berlari dari kejaran beberapa orang, tapi akhirnya dia pun tertangkap. Wanita tersebut dibawa ke sebuah rumah yang ada di tengah hutan. Ternyata wanita tersebut telah dimasuki oleh roh jahat atau iblis sehingga harus dibunuh. Yang mirisnya, yang membunuh wanita tersebut adalah ayahnya. Ayah terpaksa melakukan itu agar dia atau wanita itu terbebas dari iblis laknat terjahat di muka bumi. I love you, baby. Beberapa bulan berselang, berkumpullah 5 orang pemuda-pemudi di dalam rumah yang ada di tengah hutan tersebut. Salah satunya yaitu laki-laki ini bernama David. David adalah kakak dari Mia. Mia adalah peran utama kita. Lalu ada lagi wanita hitam manis ini bernama Olivia. Olivia adalah seorang perawat. Kemudian wanita cantik putih seksi ini bernama Natalie. Natalie adalah pacar dari si David. Nah ini si Once gondrong people ini bernama Eric. Inilah yang Buyan nih. Dia bakal membebaskan iblis. Hey, Mia. Nah ini adalah Mia. Mia adalah peran utama kita di film ini. Mia adalah adik dari si David. Mereka berbincang-bincang di sini. Selayaknya kakak adik lah yang sudah lama tidak ketemu. Ya saling kangen lah di sini mereka. Dan di sini David pun berjanji tidak akan meninggalkan Mia. Tujuan utama mereka adalah untuk menghilangkan kecanduan Mia dari obat-obatan terlarang. Akhirnya mereka memasuki rumah tersebut. Tetapi mereka mencium bau-bau aneh seperti bau-bau terbakar begitu. Make this place livable. Mia merasa kecewa kepada kakaknya karena saat ibunya meninggal, si David tidak ada di sana. Olivia dan Eric mencoba memberitahu David kalau sebelumnya mereka sudah mencoba mengobati Mia, tapi usahanya gagal dan malah membuat Mia hampir OD. Akhirnya mereka bersepakat tidak akan memulangkan Mia sampai Mia benar-benar sembuh dari sana. Saat malam, tiba-tiba Doggy mencium sesuatu. David dan Eric mencoba memeriksa gudang tersebut. Ternyata di dalamnya banyak bangkai-bangkai hewan dan ada yang pernah terbakar di sana. Mereka menemukan benda-benda aneh dan bodohnya mereka, benda tersebut malah dibawa keluar. Saat si Mia sedang menghilangkan sakaunya dengan cara berputar-putar di tengah hujan, ternyata si gondrong people ini malah iseng mencoba membuka buku yang dari gudang tersebut. Dan inilah awal mula petaka mereka. Si gondrong people ini malah membaca mantra yang membebaskan iblis. Kunda. Kanda. Mia pun berlari ke dalam rumah dan mencoba menceritakan kejadian tersebut kepada kawan-kawannya. Tetapi teman-temannya tidak percaya dan menganggap itu adalah rekayasa dari Mia agar Mia dapat pergi dari tempat itu. Karena Mia ketakutan, dia pun tetap lari dari sana. Di tengah perjalanan, Mia melihat seonggok wanita di tengah jalan.
Saat sadar, Mia pun mencoba berlari dari rawa-rawa itu. Tetapi Mia terkejut karena dia diikuti oleh sesuatu. Mia pun berlari dengan sangat ketakutan. Tetapi dia malah nyangkut di ranting-ranting pohon yang malah mengikatnya. Disinilah terjadi peristiwa aneh. Lintah masuk ke dalam itu wanita dan wah, ngejerit dia. David dan Olivia akhirnya menemukan Mia dan membawanya pulang. Di sini saya sempat kesel, masih ini nih Olivia nih. Masa malah nganggap itu adalah rekayasa Mia biar dia bisa pergi dari sana. Mia mencoba memberitahu David kalau ada sesuatu di hutan dan sesuatu itu berbahaya yang sedang mengikuti mereka. Tetapi si David tidak percaya dan malah itu menganggap halusinasi Mia yang sedang sakau. Just try to get together. Gondrong People ini sedang mempelajari buku yang ditemukan di gudang. Nah, saat si David akan membuang mayat-mayat bangkai yang ada di gudang, ternyata David menemukan doginya sudah tewas. David pun mulai mencari Mia, tetapi Mia yang sudah kerasukan malah membakar tubuhnya sendiri hingga melepuh dengan air panas mendidih. David mencoba bergegas mengeluarkan Mia dari sana. Tetapi di tengah jalan sungai meluap sehingga mereka tidak bisa melewatinya dan kembali ke rumah. Saat mereka mulai panik dengan keadaan Mia yang begitu parah, tiba-tiba Mia yang sudah kerasukan malah mencoba menyerang mereka. Put the fucking gun down! You are all going to die tonight. David pun menyuruh Olivia untuk mengamankan senapan tersebut. Tetapi Olivia malah dikasih surprise oleh si Mia. David kembali menyuruh Olivia untuk mengambil suntikan bius. Tetapi si Gondrong People ini sudah sadar bahwa itu bukan Mia. Dan saat Olivia akan mengambil suntikan, ternyata Olivia diikuti iblis. Eric pun mencoba memeriksa keadaan Olivia. Tapi yang dilihat adalah Joker wanita. Terjadilah pertarungan antara Batman dan Joker. Badog sih ya. Nggak tega Eric pun mulai menceritakan bahwa dia telah melepaskan iblis jahat. Nah, kali ini giliran Natalie yang dapat giliran nih. Si Natalie malah terpengaruh oleh godaan setan yang terkutuk ini. Dan Natalie diseret juga digigit tangannya. David pun bergegas segera merantai gudang tersebut agar si Mia tidak lolos dari sana. Sementara si Eric mencoba membakar buku laknat ini tapi tidak mempan. Dan Eric membaca bahwa iblis akan bangkit dari neraka setelah memakan 5 jiwa. Di sini Eric menyarankan bahwa harus membunuh iblis itu agar punah. We'll do something right now. We're all gonna be dead by then. Sementara itu, keadaan Natalie yang mulai memburuk sudah mulai dipengaruhi oleh iblis ini. Tetapi Natalie mencoba sadar kembali dan melakukan hal-hal gila di sini. Aduh, ini adalah kejadian yang tidak patut dicontoh dan kejadian yang ilegal bagi seluruh rakyat negara Indonesia.
Ngapa sih gue harus bahas film ini lah? Ada film lain tuh, tai. Si Eric ini, gondrong people ini, mulai memberitahu si David bahwa ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk membunuh iblis tersebut. Yang pertama yaitu dikubur, dibakar, atau dimutilasi. Alive burial. Bodily dismemberment. Tapi tiba-tiba, Natalie yang sudah dirasuki oleh iblis tersebut datang dan mencoba menyerang mereka. Natalie di sini dapat memojokkan Eric sehingga nyawa Eric injury time. Di saat genting beginilah, si Eric terselamatkan oleh tindakan si David. David dan Eric mulai kabur dari rumah itu. Tapi si Eric menyarankan David agar membakar rumah tersebut. Si David pun segera membakar rumah itu agar iblis itu pun mati. Tapi hal tersebut dihentikan si David karena si David mengingat Mia dan mencari cara lain agar Mia dapat terselamatkan. David pun mulai mencari Mia di bawah gudang itu. Dan disinilah pertarungan tidak seimbang antara si David dan Mia yang dirasuki iblis. Saat si David sedang kritis akan meninggal, ternyata David diselamatkan oleh Eric. Tetapi si Eric tertusuk di perutnya, sehingga dia wafat. Game over. I missed you, man. David pun mulai membawa Mia ke atas agar segera dikubur hidup-hidup. Tapi saat akan melakukan penguburan tersebut, banyak godaan-godaan setan yang terkutuk yang menggoda si David agar David tidak melaksanakan kejadian itu. Tapi si David ini kuat iman sehingga jojong aja dia tetap ngubur. Mother hates you now. And she waits for you in hell. David pun tetap mengubur Mia yang sudah dirasuki iblis itu. Setelah beberapa menit, David kembali menggali kuburan itu agar dapat menyelamatkan Mia dengan alat-alat yang sudah dia siapkan sebelumnya. Yang dikejut lah, Mia dikejut kayak di rumah sakit itulah. Come on, Mia, come back to me. Come on, please. David pun berpikir bahwa yang dia lakukan sia-sia dan si Mia sudah wafat. Tetapi ternyata si Mia masih hidup dan memanggil David kembali. Saat si David akan mengambil kunci mobil, ternyata si gondong people yang sudah dirasuki iblis menyerangnya. David pun terluka parah dan sekarat. David menyuruh Mia untuk pergi dari sana sendirian, tetapi Mia menolak. Tapi David tetap maksa. Ya akhirnya begini. Saat semuanya dikira Mia sudah berakhir, ternyata hujan darah pun turun dari langit. Hal tersebut menandakan bahwa iblis akan bangkit dari bawah tanah dan mengejar Mia. Mia pun berlari dari sana. Dan aduh anjing, banyak kagetnya saya di sini. Aduh, kesel juga saya. Mia pun tetap berlari ke dalam sebuah pondok. Mia mengambil sebuah senjata yang keren di sini. Tapi si Mia tetap disiksa dulu nih sama si iblis laknat ini. Mia pun berlari dari sana dan terjadilah pertarungan terakhir antara Mia dan si iblis.
Dan setelah ini akan terjadi peristiwa epik dan keren di sini yang sadis pokoknya lah. Mantap. I will feast on your soul. Modar sih ya, mampus. Mampus. Film pun berakhir dan Mia pun selamat. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah jangan pernah memakai obat-obatan terlarang jika tidak mau ketemu setan.